Selamat bertemu dalam pembelajaran daring. Mata kuliah Struktur Perkembangan Tumbuhan 2 atau Anatomi Tumbuhan. Topik saat ini yaitu bentuk sel dan komponen protoplasmik. Kemampuan akhir yang diharapkan dari pertemuan ini adalah mahasiswa dapat menjelaskan bentuk sel tumbuhan dan komponen protoplasmik. Sel tumbuhan dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama protoplas, yang kedua dinding sel. Protoplas terdiri atas bagian-bagian hidup yang disebut dengan nama komponen protoplasmik dan bagian-bagian yang tidak hidup disebut komponen non-protoplasmik atau benda ergastik. Kita masuk pada materi bentuk sel. Sel tumbuhan memiliki dinding sel, sehingga bentuk selnya tetap. Bentuk sel tumbuhan dapat berbentuk seperti peluru, kubus, poliedrik, prisma, dan memanjang. Penampang melintang rata-rata berukuran 10-100 mikrometer. Ada sel yang mempunyai diameter 1 mm atau lebih pada sel-sel empulur batang atau pada buah berdaging. Panjang sel tumbuhan pada serabut kulit kayu tumbuhan Magnoliophyta mempunyai panjang 1-3 mm. Pada Pinophyta dapat mencapai 2-8 mm. Panjang sel-sel serabut dapat mencapai 20-550 mm pada tumbuhan Urticaceae dan berbagai Liliopsida. Sel terpanjang pada sel-sel bulu getah dapat mencapai beberapa meter. Gambar ini ditunjukkan bahwa bentuk sel tumbuhan itu berbeda-beda. Kita lihat pada epidermis Allium cepa. Bentuk sel-selnya memanjang. Pada batang Amaranthus, bentuk selnya bersegi. Pada batang Siamese, bentuknya bersegi. Dan pada daun Arachis-hypogea, bentuknya tidak beraturan. Kita masuk dalam topik komponen protoplasmik. 1. Sitoplasma. Sitoplasma disebut juga plasma sel atau plasma. Dengan mikroskop cahaya terlihat bahan tembus cahaya lebih kental dari air dengan organel-organelnya. Terlarut berbagai senyawa organik dan anorganik dalam bentuk koloid. Dengan mikroskop elektron menunjukkan diferensiasi membran sitoplasma. Membran yang membatasi sitoplasma dan dinding sel disebut membran plasma atau plasmolema atau plasmoderma atau ektoplas. Yang kedua, membran plasma. Membran plasma merupakan batas terluar sitoplasma. Pada bagian dinding sel yang tidak mengalami penebalan, terjadi hubungan antara membran plasma disebut nokta. Berupa benang-benang plasma disebut plasmodesmata. Fungsi plasmodesmata adalah untuk penerusan rangsang dan makanan. Dalam plasmodesmata terdapat bulu-bulu halus yang disebut dengan nama mikrotubula. Bahan dasar sitoplasma disebut hialoplasma. Bagian protoplasma berbentuk butir-butir disebut dengan polioplasma. Fungsi membran plasma yaitu mengisolasi komponen dalam sel dengan lingkungan, mengatur pergerakan materi dari dan ke dalam sel, memungkinkan komunikasi dengan sel lain. Komponen kimia membran plasma. Komponen kimia membran plasma yaitu membran plasma terdiri dari protein berupa protein perifer atau integral, lipida atau lemak, dan karbohidrat. Lipida bisa dalam bentuk fosfolipid, sfingolipid, kolesterol, dan glikolipid. Molekul-molekul lemak mempunyai bagian yaitu pada bagian kutub bersifat hidrofil
dan bagian ekor bersifat hidrofob. Karbohidrat pada membran sel sebagian besar berupa selulosa. Karbohidrat ini berperan penting dalam kegiatan sel berupa transport aktif. Gambar ini menunjukkan struktur dari membran sel. Seperti sudah dijelaskan tadi bahwa komponen utama yang menyusun membran sel yaitu lipid dan protein. Kita lihat ada komponen lain tambahan yaitu ada karbohidrat dan ada komponen-komponen seperti kolesterol. Yang ketiga, organela sel. A. Retikulum endoplasma. Bentuknya seperti tabung kempis. Dengan mikroskop elektron, retikulum endoplasma kelihatan sebagai pasangan-pasangan membran tunggal yang sejajar. Membran-membran tersebut membentuk percabangan-percabangan dan disebut dengan nama retikulum. Retikulum endoplasma pada sisi luar yang ditempeli ribosom disebut dengan retikulum endoplasma kasar atau granular. Retikulum endoplasma yang tidak ditempeli oleh ribosom disebut dengan retikulum endoplasma halus atau agranular. Fungsi retikulum endoplasma yaitu retikulum endoplasma kasar untuk sintesis protein. Retikulum endoplasma sebagai alat transportasi zat-zat yang diperlukan nukleus dari luar nukleus. Retikulum endoplasma bersama dengan badan Golgi berfungsi untuk pembentukan protein kompleks atau glikosilasi. Ini adalah struktur retikulum endoplasma. Seperti yang sudah dijelaskan tadi bahwa retikulum endoplasma disusun oleh tumpukan tabung-tabung kempis yang saling berhubungan yang membentuk struktur yang kompleks. B. Diktiosom, badan Golgi atau aparat Golgi. Berupa kumpulan rongga-rongga atau sisterna yang pipih, berbentuk mangkuk, dikelilingi oleh vesikel-vesikel. Vesikel-vesikel berasal dari tepi sisterna, memisahkan diri dan masuk ke sitoplasma. Sel tumbuhan dapat memiliki beberapa ratus badan Golgi. Fungsi badan Golgi: memproses protein dan molekul lain yang akan dibawa keluar sel atau ke membran sel. Merupakan proses glikosilasi yaitu penambahan oligosakarida pada protein. Fungsi badan Golgi juga sebagai pusat pengemasan, pengepakan, distribusi, sebagai tempat pembuatan glikoprotein dan glikolipida, tempat pembentukan lisosom, dan sebagai penerima vesikel-vesikel dari retikulum endoplasma, memodifikasi membran-membran dan kandungan vesikel, memasukkan produk akhir dalam vesikel pengangkut ke bagian sel. Gambar ini menunjukkan struktur dari badan Golgi. Badan Golgi disusun oleh tabung kempis pipi yang disebut dengan nama sisterna dan dikelilingi oleh vesikel-vesikel. Bagian C, ribosom. Merupakan organel sel terbanyak, berupa butiran kecil nukleoprotein yang tersebar di sitoplasma. Terdiri dari subunit kecil dan subunit besar. Ribosom ada yang melekat pada retikulum endoplasma. Bahan penyusun ribosom yaitu protein dan RNA ribosom. Ribosom eukariotik ukurannya lebih besar dari ribosom prokariotik. Fungsi ribosom yaitu sebagai tempat sintesis protein. Ribosom yang tersebar bebas di sitoplasma mensintesis protein dalam sitoplasma. Ribosom yang melekat pada retikulum endoplasma mensintesis protein yang hasilnya masuk ke dalam lumen retikulum endoplasma. Protein dari lumen retikulum endoplasma akan diproses untuk protein struktural, yaitu dalam bentuk protein integral dan periferal yang ditempatkan pada membran plasma. Hasil lain dari protein fungsional sebagai enzim.
Gambar ini ditunjukkan struktur dari ribosom. Seperti tadi dijelaskan bahwa ribosom dibentuk dari subunit kecil dan subunit besar. Ditunjukkan juga bahwa bahan yang menyusun dari ribosom ada RNA dan protein. D. Nukleus atau karion. Nukleus yang tidak membelah, bentuknya bulat seperti lensa atau berlekuk. Nukleus dilingkupi oleh membran. Pada sel muda, ukuran nukleus 2/3 kali ukuran selnya. Sel dewasa, nukleus kelihatan lebih kecil karena selnya bertambah besar sedangkan intinya tetap atau sedikit berubah volumenya. Organisme tingkat rendah dijumpai lebih dari satu nukleus, misalnya pada jamur dan ganggang Cladopora. Sel tumbuhan tingkat tinggi umumnya mempunyai satu nukleus. Membran nukleus. Membran nukleus berupa membran rangkap. Membran retikulum endoplasma berhubungan dengan membran nukleus. Memiliki pori untuk transport bahan atau materi nukleus dan sitoplasma. Misalnya RNA hasil transkripsi dari DNA. Nukleoplasma mengandung protein, kromosom atau kromatin dan DNA. Nukleolus berbentuk bulat, bersifat homogen dan mengandung protein. Gambar ini ditunjukkan struktur dari nukleus. Seperti tadi sudah dijelaskan bahwa nukleus dibangun oleh dua lapis membran, yaitu membran luar dan membran dalam. Kemudian ada bagian membran yang tidak menebal sehingga terbentuk pori. Di dalamnya ada bahan inti, kemudian ada kromatin, kemudian kita lihat ada DNA. Bagian E, plastida. Pada sel muda terdapat sebagai benda-benda kecil berbentuk tetes, butir atau halter, tampak dengan pewarnaan khusus. Sel-sel dewasa, plastida lebih besar dan teramati dengan mikroskop biasa pada perbesaran lemak. Organisme tingkat rendah dapat tidak mempunyai plastida atau dalam sel hanya terdapat satu atau dua plastida. Tumbuhan tingkat tinggi terdapat plastida dalam jumlah besar. Plastida tidak dapat bercampur dengan sitoplasma. Plastida memiliki membran rangkap. Plastida biasanya berkumpul dekat inti. Bentuknya tidak tetap atau plastis dan berkembang dari proplastida. Leukoplas. Leukoplas berfungsi menyimpan cadangan makanan terdiri dari amiloplas, elaioplas, dan proteinoplas. Amiloplas disebut juga leukoamiloplas, yaitu membentuk dan menyimpan amilum. Elaioplas yaitu membentuk dan menyimpan lemak. Proteinoplas yaitu membentuk dan menyimpan protein. Berdasarkan warna serta fungsi dibagi. 1. Plastida tidak berwarna atau leukoplas. 2. Plastida berwarna atau kromatofor berupa kloroplas atau kromoplas. Leukoplas. Leukoplas ukurannya kecil, berbentuk jorong atau memanjang. Terdapat dalam sel-sel dewasa yang tidak terkena cahaya, misalnya sel-sel empulur batang atau bagian tumbuhan dalam tanah, juga sel-sel epidermis. Bersifat rapuh, pada sediaan air segar terlihat mudah rusak. Kloroplas. Kloroplas memiliki membran rangkap. Kloroplas berwarna hijau, umumnya bentuk lensa, terdapat pada Bryophyta, Pteridophyta, Pinophyta, dan Magnoliophyta. Garis tengah kloroplas bentuk lensa yaitu 2-6 mikrometer dengan tebal 0,5 sampai 1 mikrometer. Dengan mikroskop cahaya, kloroplas terlihat bentuk bulat atau butir yang terdiri dari grana, tilakoid, stroma, dan lamela. Pada ganggang hijau atau Chlorophyta dan pada ganggang perang atau Phaeophyta, kloroplas terdiri dari membran rangkap serta lamela, biasanya tidak memiliki grana.
Pada ganggang biru atau cyanophyta tidak memiliki membran rangkap, gerana pigmen fotosintetik langsung terdapat di dalam sitoplasma. Bentuk kloroplas. Bentuk jala dijumpai pada ganggang Cladopora. Bentuk pita melingkar atau spiral pada ganggang Spirogyra. Bentuk bintang dijumpai pada ganggang Cycnema. Pada kloroplas terdapat pigmen, yaitu pigmen klorofil A, klorofil B, karotenoid yang terdiri dari karoten dan xanthofil. Pada ganggang selain klorofil terdapat pigmen lain, yaitu vicocyanin pada ganggang biru, vicoxanthin pada ganggang perang, vicoerythrin pada ganggang merah. Fungsi kloroplas yaitu untuk asimilasi, yaitu reaksi fotosintesis. Yang kedua, pengendapan glukosa hasil asimilasi menjadi amilum dan pelarutan kembali amilum jadi glukosa. Amilum yang terbentuk disebut kloroamiloplas. Gambar ini menunjukkan struktur dari kloroplas. Pada gambar ditunjukkan bahwa kloroplas dibangun oleh dua lapis membran, membran luar dan membran dalam. Kemudian ada tilakoid, ada gerana, dan ada stroma. Gambar ini menunjukkan bahwa kloroplas itu mempunyai bentuk yang berbeda-beda. Seperti tadi sudah dijelaskan, ada kloroplas berbentuk lensa, ada kloroplas bentuk spiral, bentuk jala, bentuk bintang, dan bentuk lain pada tumbuhan. Pada ganggang Cladopora atau Spirogyra ada tempat khusus untuk pembentukan tepung asimilasi, yaitu pirenoid. Kromoplas. Kromoplas merupakan plastida mengandung karotenoid. Warna merah pada tomat, yaitu kromoplas mengandung likopen. Warna jingga pada wortel, kromoplas mengandung karoten. Warna kuning pada bunga, kromoplas mengandung xanthofil. Pigmen-pigmen ini larut dalam lemak, disebut lipokrom. Bentuk kromoplas yaitu ada yang berbentuk butir, berbentuk jarum, atau persegi. Kita masuk bagian F, yaitu mitokondria. Dengan mikroskop cahaya terlihat sebagai butir-butir kecil bentuk batang atau benang. Ukuran mitokondria bermacam-macam, tetapi umumnya berdiameter 0,5 sampai 1,1 mikrometer dengan panjang 1 sampai 2 mikrometer. Memiliki membran rangkap di mana membran dalam melipat-lipat ke arah dalam disebut dengan nama krista. Jumlah krista sesuai dengan aktivitas respirasi. Mengandung ribosom sama dengan ribosom sitoplasma, tetapi ukurannya lebih kecil. Mengandung asam nukleat berbeda dengan asam nukleat dalam nukleus. Fungsi mitokondria. Membran dalam mitokondria berfungsi sebagai rantai respirasi yang menghasilkan ATP. Matriks mitokondria berfungsi untuk oksidasi asam lemak dan katabolisme asetil koenzim A. Pada mitokondria juga mengandung DNA, menyediakan gen-gen untuk diekspresikan menjadi protein membran untuk rantai respirasi. Gambar ini menunjukkan struktur dari mitokondria. Teramati dari gambar ini bahwa mitokondria disusun oleh membran luar dan membran dalam, kemudian membran dalam melipat-lipat ke arah dalam disebut dengan nama krista. Kemudian bagian dalam berupa cairan disebut dengan nama matriks. Bagian G, sferosom atau mikrosom. Sferosom atau mikrosom merupakan partikel-partikel yang bergerak cepat dalam sel. Struktur Kita masuk pada bagian H, membran tunggal mikrobodi. berfungsi untuk Mikrobodi pembentukan terdapat pada semua sel tumbuhan. Berdiameter 0,5 sampai 1,5 mikrometer, mempunyai membran tunggal, bentuk membulat seperti mangkok. Mempunyai hubungan dengan retikulum endoplasma, mengandung enzim oksidatif. Mikrobodi terdiri dari dua, yaitu glioksisom dan peroksisom.
Glioksisom. Glioksisom terdapat dalam sel biji berkecambah dengan lemak sebagai cadangan makanan. Enzim di dalam glioksisom mengubah lemak menjadi karbohidrat. Peroksisom ditemukan pada daun, mempunyai hubungan dengan sintesis asam amino dan fotorespirasi. Peroksisom bentuk seperti lisosom, berisi enzim oksidatif dan katalase. Enzim oksidatif berfungsi mentransfer hidrogen dari berbagai substrat ke oksigen, menghasilkan produk samping berupa hidrogen peroksida yang bersifat racun pada sel tumbuhan. Enzim katalase mengubah hidrogen peroksida menjadi air dan oksigen. Ini adalah struktur dari peroksisom. Bagian E, vakuola. Vakuola menempati lebih dari 90% volume sel dewasa. Membran vakuola disebut tonoplas. Cairan vakuola berisi senyawa organik dan anorganik. Beberapa zat dalam vakuola berbentuk padatan dan kristal. Sel meristem mempunyai banyak vakuola kecil dan sel dewasa membentuk satu vakuola besar. Gambar ini menunjukkan struktur dari vakuola. Seperti sudah dijelaskan bahwa vakuola mempunyai membran yang disebut dengan tonoplas, dan kita lihat di dalam vakuola ada satu vakuola sentral. Fungsi vakuola yaitu mengatur kandungan dalam sel, misalnya pengaturan bahan terlarut dalam sel, misalnya pengaturan osmosis, pergudangan, dan pencernaan. Aktivitas hidrolitik pada vakuola mirip lisosom pada sel-sel hewan. Sel-sel pencernaan dalam vakuola mungkin berasal dari retikulum endoplasma dan badan Golgi yang diangkut oleh vesikel-vesikel. Jumlah enzim dapat berbeda tergantung jenis dan umur sel. Demikian kita telah mengikuti pemaparan materi tentang bentuk sel dan komponen protoplasmik. Sekian dan terima kasih.